This is what the Lord Almighty, the God of Israel, says to all those carried away captives, whom I have caused to be carried away from Jerusalem to Babylon. This cannot be the word of God. Build houses and dwell in them. Plant gardens and eat what they produce. Marry and have sons and daughters. Find wives for your sons and give your daughters in marriage that they too may have sons and daughters. Increase in numbers there, do not decrease. And seek for the peace and prosperity of the city to which I have carried you into exile. Pray to the Lord for the city, for if it prospers, you too will prosper. Pray for Babylon, for the Gentiles that burn the temple of our God. Do not listen to this lie. This is what the Lord Almighty, the God of Israel, said. Do not let the prophets and deceivers among you deceive you. They prophesy lies to you. In my name, I have not sent them, declares the Lord. This is what the Lord says. When 70 years are completed for Babylon, I will come to you and fulfill my gracious promise to bring you back to this place, Jerusalem. For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. Then you will call upon me and come and pray to me, and I will listen to you. You will seek me and find me when you will seek me with all of your heart. Tadi itu persis apa yang ada di dalam Alkitab. Biasanya kita baca ayat demi ayat, tapi hari ini kita bersama-sama menikmati tayangan tadi yang adalah ayat demi ayat juga. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang sangat dikasihi Tuhan Yesus. Tadi kita merayakan di sekolah minggu. Apa yang kita rayakan bersama di bulan ini? Hari Kemerdekaan Indonesia. Tahun ini adalah yang ke-79. Saya nggak akan minta kita semua berkata merdeka, karena ini bukan pidato politik. Tapi saya mau kita semua bertepuk tangan untuk Tuhan. Untuk 79 tahun kita merdeka. Merdeka dari apa? Dari penjajahan. Waktu itu Belanda dan Jepang menjajah kita. Di sekolah minggu saya tanyakan, apa sih yang paling tidak disukai oleh orang-orang kita pada saat penjajahan itu? Jawaban yang pasti adalah kerja paksa. Dipaksa untuk melakukan hal-hal yang tidak dikehendaki oleh kita sebagai orang-orang Indonesia yang pada saat itu dijajah. Di zaman Belanda namanya apa penjajahan itu? Ada yang bilang rodi. Tahu kan kita? Kerja paksa itu namanya rodi di zaman Belanda. Di zaman Jepang kerja paksa itu namanya romusa. Apapun juga namanya, tetap saja kerja paksa. Pada saat itu Tuhan mengizinkan di zaman Nabi Yeremia ini untuk orang-orang pilihan Tuhan sendiri, yaitu bangsa Israel, untuk dibawa ke tempat pengasingan dan dijajah oleh bangsanya Nebukadnezar, yaitu Babilonia. Dan kita tahu hal yang paling tidak disukai adalah mereka disuruh melakukan hal-hal yang tidak mereka mau untuk mereka lakukan. Itulah yang terjadi pada orang-orang yang dijajah.
Hari ini kita merayakan 79 tahun kemerdekaan Indonesia bebas dari penjajahan. Tapi nanti dari firman Tuhan, saya akan mengajak kita untuk merenungkan bahwa bahkan orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan Yesus, yaitu orang-orang yang sudah merdeka dari kekuatan-kekuatan yang tidak dikehendaki oleh Tuhan untuk ada di dalam kehidupan kita, masih memegang beberapa atau banyak di antara kita. Artinya masih banyak kita yang dijajah meskipun sudah dibebaskan. Kalau kita melihat dari tayangan tadi atau kita membaca dari firman Tuhannya, pada saat Tuhan mengizinkan umatnya untuk bergumul, dalam hal ini adalah bergumul selama 70 tahun loh ini bergumulnya. Bukan 1 minggu, bukan 2 minggu, bukan 1 tahun. 70 tahun Tuhan mengizinkan umatnya bergumul, dibawa ke tempat pengasingan dan mereka dijajah. Apa tujuan Tuhan? Itu kan kita perlu ketahui. Firman Tuhan katakan pada saat Tuhan mengizinkan umatnya. Bahkan kalau nanti kita akan merenungkan hari-hari ini pun ada pergumulan di dalam kehidupan umat Tuhan. Nomor 1 Alkitab menunjukkan adalah untuk Tuhan memperkuat umatnya itu melalui dalam tanda kutip exercise, melalui latihan. Latihan itu bentuknya adalah pergumulan. Jadi pergumulan untuk umat Tuhan, tujuan Tuhan adalah untuk membuat umatnya ini menjadi semakin baik, semakin kuat, semakin perkasa. Sehingga pada saat pergumulan-pergumulan lain yang mungkin lebih berat datang, kita sebagai umat Tuhan sudah kuat. Kita sebagai umat Tuhan sudah terlatih secara rohani, sudah terlatih. Sehingga pergumulan datang, kita mengalami itu, kita menghidupi itu, kita tidak akan jatuh di dalam pergumulan. Kita tidak akan bisa dikalahkan oleh pergumulan itu. Luar biasa bukan? Apa yang Tuhan kehendaki dari umatnya di dalam pergumulan ini. Yang kedua adalah karena Tuhan menghendaki untuk mendisiplin umatnya. Meskipun kita adalah anak-anak Tuhan, kita baca firman Tuhan, kita tahu apa yang Tuhan kehendaki dan bukan hanya itu, kita ini dicengkeram oleh kekuatan Tuhan melalui Roh Kudus Tuhan. Itu adalah posisi kita saat ini. Tapi kalau kita melihat kiri kanan, bahkan di dalam keluarga sendiri, ada di antara kita yang baca firman Tuhan, anak Tuhan, gak melakukan firman Tuhan itu. Di sekolah minggu saya tanyakan, ada gak di sini yang gak melakukan firman Tuhan? Contohnya berbohong, ada yang angkat tangan. Ada yang angkat tangan di sekolah minggu. Saya akan tanyakan di sini karena saya tahu jumlahnya akan lebih banyak daripada yang ada di sekolah minggu. Tapi anak sekolah minggu itu jujur dia angkat tangan. Tepuk tangan untuk anak sekolah minggu yang kita nggak mau di sini. Kalau saya tanyakan. Orang-orang ini yang tidak mengikuti firman Tuhan, dia adalah anak Tuhan padahal perlu didisiplin. Alkitab menunjukkan salah satu cara Tuhan mendisiplin mereka adalah dengan memberikan pergumulan itu. Itu yang kedua. Ada satu lagi. Alkitab menunjukkan dengan jelas. Dan kita membacanya terutama di perjanjian lama. Yaitu pergumulan datang karena Tuhan menghendaki memang untuk menghukum mereka. Karena mereka sudah diberi Injil, sudah diberitahu Tuhan itu siapa, sudah diberitahu Kristus datang ke dunia untuk apa, mereka menolak. Bahkan ada orang yang datang ke gereja melayani, baca Alkitab, menyanyi di gereja, jelas-jelasan melanggar apa yang firman Tuhan katakan. Contohnya, mereka-mereka yang korupsi. Melanggar firman Tuhan, bukan? Dia mengambil sesuatu yang bukan milik mereka, milik rakyat diambil. Gak ada firman Tuhan katakan boleh kamu lakukan itu. Itu tidak boleh, melanggar firman Tuhan. Tapi ada juga yang melakukannya dan masalahnya adalah orang-orang ini gak mau bertobat. Kalau dia tidak mau bertobat, dia tahu Tuhan tidak suka, Alkitab menunjukkan artinya apa?
perlu sesuatu terjadi pada orang itu, bukan? Tuhan kirimkan pergumulan itu. Bahkan di perjanjian lama kita tahu yang dikirimkan oleh Tuhan bukan sekedar orang-orang yang tidak mau bertobat padahal mereka berdosa, bergumul, tapi mereka binasa. Jadi ada 3 hal ini mengenai pergumulan. Hari ini Bapak Ibu saudara-saudari yang sangat dikasihi, adik-adik sekolah minggu yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kita mengalami pergumulan itu, jangan khawatir. Kemungkinan pertamanya besar sekali bahwa Tuhan sedang melatih kita. Kemungkinan kedua juga sangat besar bahwa Tuhan sedang mendisiplin kita. Kalau kita dilatih, kalau kita didisiplin oleh Tuhan, kita katakan kepada Tuhan. Yuk kita katakan sama-sama karena kita semua hari ini dilatih, hari ini di dalam kehidupan kita didisiplin. Karena tidak ada umat Tuhan yang tidak mengalami pergumulan. Karena Yesus sendiri bergumul. Kita katakan rame-rame yuk, puji Tuhan. Hari ini kita bergumul, puji Tuhan. Itu yang kita harus ingat pada saat kita bergumul. Alkitab juga menunjukkan bahwa pada saat Tuhan mengizinkan pergumulan terjadi pada anak-anak Tuhan, termasuk kita semua, anak-anak Tuhan di TLCC yang dikehendaki oleh Tuhan untuk umat Tuhan, untuk kita TLCCer menghidupi pergumulan itu adalah 1, bersabar. Saat pergumulan datang, kita tahu Tuhan yang mengizinkan, kita bersabar. Itu yang pertama. Yang kedua adalah Tuhan menghendaki umatnya untuk bertahan di dalam pergumulan itu dengan teguh. Bertahan itu artinya pergumulan datang, yang namanya pergumulan itu gak ada yang enak. Bapak Ibu saudara-saudari, adik-adik kadang-kadang bikin kita pusing, kadang-kadang bikin kita sakit, kadang-kadang bikin kita menderita. Tuhan katakan bertahanlah dengan teguh. Alkitab mengatakan itu yang kedua. Sebagai kalau kita sedang bergumul, perilaku kita adalah sabar, bertahan. Satu lagi, Alkitab, firman Tuhan menghendaki kita semua pada saat pergumulan diizinkan terjadi pada kita, tetap setia mentaati firman Tuhan. Tetap setia mentaati firman Tuhan. Pak Pendeta, saya ini udah berbulan-bulan bergumul, udah berdoa, udah pergi ke care group, udah bersama-sama dengan keluarga saya berdoa. Kok pergumulan itu masih tetap ada? Firman Tuhan katakan, kita baru saja mendengarkan bersama-sama tadi melalui tayangan tadi. 70 tahun lamanya sebelum Tuhan memberkatkan kebebasan kepada umatnya. Siapa di sini yang udah bergumul selama 70 tahun? Angkat tangan. Gak ada. Gak ada. Jadi kalau pergumulan itu baru 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun terus kita beralih haluan. Kita melihat sesuatu yang adanya di luar firman Tuhan. Karena yang namanya pergumulan itu firman Tuhan katakan, loh, bukannya kamu udah dengar tuh 70 tahun aku membuat umatku berada di tempat pengasingan. Bergumul 70 tahun. Kamu baru 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun terus mau lepas dari aku. Beralih haluan. Kita perhatikan itu sebagai sesuatu yang Tuhan katakan yang adalah serius. Tidak ada pergumulan apapun di dalam kehidupan orang-orangnya Tuhan. Kita semua yang ada di TLCC hari ini yang lebih kuat daripada firman Tuhan memberikan kekuatan di dalam jangka waktu yang Tuhan berikan. Kagak ada, artinya pergumulan itu pasti berlalu. Kita mengamini bukan? Tidak ada satupun pergumulan di dalam kehidupan kita yang akan begitu saja tahan di situ bertahun-tahun tanpa henti-hentinya. Pasti akan berhenti. Karena kalau tidak, Tuhan tidak akan katakan 70 tahun. Dia akan diam aja, bisa mungkin sampai 100 tahun, 500 tahun. Tapi dibatasi, pergumulan ada batasnya dan itu adalah yang Tuhan tunjukkan melalui firman-Nya. Dan dari sikap yang Tuhan kehendaki tadi, bersabar, bertahan, tetap setia, maka berkat janji Tuhan turun ke atas umatnya.
Janji Tuhan yang tadi sudah kita dengarkan bersama dari ayat 11. Termasuk di dalam konteks yang kita pelajari. Memberikan damai sejahtera. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya damai sejahtera itu sudah disediakan Tuhan untuk kita semua. Hanya tinggal menunggu waktunya. Memang untuk umat Tuhan waktu itu 70 tahun itu waktu Tuhan. Untuk kita punya waktu masing-masing. Tapi yang kita harus pegang, Tuhan akan membatasi waktu itu. Bukan 70 tahun ya. 70 tahun dari sekarang banyak dari antara kita yang sudah nggak ada. Padahal ada yang masih bergumul sekarang. Setiap kita, Tuhan berikan waktu itu. Tapi artinya adalah akan ada akhirnya. Dan di akhirnya janji Tuhan adalah memberikan damai sejahtera, memberikan sukacita, memberikan kasih. Dan firman Tuhan juga katakan bahwa yang Tuhan akan berikan adalah hari depan yang penuh harapan. TLCC, Bapak Ibu Saudara-saudari termasuk tamu-tamu kita hari ini, itu adalah sebagian dari janji Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Klaim bukan? Kita klaim, kita peluk, kita hidupi janji itu. Damai sejahtera, sukacita, kasih, hari depan yang cerah, hari depan yang luar biasa. Tapi Pak Pendeta, hari ini nih saya bergumul, saya tahu janjinya. Damai sejahtera akan diberikan kepada saya dan keluarga saya. Kehidupan yang cerah akan menjadi milik saya sebagai pengikut-pengikut Kristus. Saya tahu Pak Pendeta. Tapi kenapa hari ini kok masih juga banyak sekali hal-hal yang membuat kami sekeluarga menangis. Banyak sekali hal-hal yang membuat saya sendiri melihat anak-anak saya bersedih. Kenapa pergumulan itu tetap ada di dalam keluarga saya. Kita perhatikan ini. Apa yang barusan saja kita sama-sama melihat. Mereka bergumul bukan? Mereka berada di tempat yang asing. Dibawa di tempat di mana mereka dijajah. Mereka bergumul. Janji itu belum terjadi pada saat itu. Tapi firman Tuhan juga menunjukkan yang terjadi pada orang-orang ini. Kita perhatikan. Satu yang terjadi. Tuhan memberkatkan rumah untuk orang-orangnya yang pada saat itu sedang dijajah. Sedang bergumul, Tuhan kasih tempat kepada mereka sehingga mereka bisa bernaung, berteduh. Tidak kehujanan, tidak kepanasan. Tuhan berikan rumah itu. Tuhan juga memberkatkan panen. Hasil tanah dari kebun dan sawah dan tanah mereka. Tuhan berikan hasilnya itu. Tuhan berkatkan padahal mereka sedang dijajah. Padahal mereka sedang bergumul dengan penjajah-penjajah itu. Tuhan juga memberkatkan kepada mereka keturunan. 3 itu saja yang saya mau sampaikan di depan kita semua. Padahal jauh lebih banyak dari itu. Artinya apa Bapak Ibu Saudara-saudari? Kita bergumul hari ini, jangan bersedih, jangan menangis. Perhatikan di tengah pergumulan itu Tuhan masih memberkati umatnya. TLCC, Tuhan masih melihat pergumulan kita dan memberikan berkat itu masih diberikan kepada kita. Amin. Gak pernah dia tinggalkan tanpa berkat itu diberkatkan kepada umatnya. Dengan itu Bapak Ibu Saudara-saudari yang sangat dikasihi Tuhan. Mari kita belajar dari nas kita yang baru saja tadi tayangannya kita lihat bersama. Bagaimana sih berkat-berkat itu dihidupi oleh umat Tuhan yang sedang dijajah pada saat itu. Dan kemudian janji Tuhan yang diberikan oleh Tuhan. Kemudian hari dihidupi oleh umat Tuhan itu. Yang pertama adalah berkat itu yang diberikan pada saat mereka bergumul, pada saat mereka dijajah, terjadi karena umat Tuhan mengikuti apa yang Tuhan katakan. Pertama, dirikanlah rumah untuk kamu diami. Jadi umat Tuhan itu mendirikan rumah. Perhatikan, mereka mendirikan rumah. Tapi kalau Tuhan tidak memberkati dan mengizinkan rumah itu tidak akan pernah berdiri.
Boleh kita berdiri, tapi harus dengan izin dan berkat Tuhan. Tanpa izin dan berkat Tuhan, sehebat apapun materi yang kita pakai, secanggih apapun tukang-tukang yang mendirikan rumah itu, tidak akan rumah itu pernah berdiri. Jadi Tuhan memerintahkan untuk umatnya mendirikan rumah. 1. 2, Tuhan memerintahkan umatnya itu untuk berkebun, bersawah, mengolah tanah. Dan Tuhan juga memerintahkan umatnya, tadi ingat Tuhan memberikan keturunan yang banyak kepada umatnya. Di tengah penjajahan, di tengah penindasan, Tuhan juga katakan carilah istri, carilah suami. Dan di atas itu Tuhan katakan engkau juga harus mendoakan orang-orang yang menjajah kamu. Engkau juga harus mendoakan tempat di mana di situ kamu sedang ditindas. Engkau doakan itu. Berdoalah kepada pemimpin-pemimpin, kepada Tuhan untuk pemimpin-pemimpin itu supaya mereka juga diberkati. Karena pada saat mereka diberkati, pada saat kota tempat mereka orang-orang Israel ini ditindas diberkati, umat Tuhan diberkati juga, Bapak Ibu Saudara-saudari yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus. Saya mendengar banyak keluhan, ketakutan-ketakutan mengenai masa transisi ini. Kita semua mengamini masa transisi yang terjadi saat ini. Saya bicara ada pilkada, transisi kepemimpinan, semua ada di dalam tangan Tuhan. Dan kita tahu dari firman Tuhan, Tuhan tidak pernah merancangkan sesuatu yang jelek untuk umatnya. Semua itu baik. Kita mengimani itu karena ada di dalam firman Tuhan. Dengan itu kita imani, kita mengetahui bahwa apapun yang kita lihat terjadi, kekhawatiran apapun yang kita miliki akan apa yang terjadi, firman Tuhan katakan bahwa Tuhan di dalam kontrol. Pada saat kita menghidupi apa yang terjadi dengan kekhawatiran sekalipun, tapi dalam doa, maka yang terjadi adalah di sekeliling kita, negara kita, transisi yang terjadi akan memberkati kita. Tapi kita doakan itu. Jangan biarkan saja. Pada saat sesuatu harus dilakukan oleh umat Tuhan, Tuhan katakan dirikanlah rumah itu, berkebunlah. Kita lakukan sesuatu, ikut ambil bagian di dalamnya. Sehingga tempat di mana kita berada makmur. Pemimpin-pemimpinnya diberkati oleh Tuhan. Dan dengan begitu umat Tuhan, dengan begitu TLCC, dengan begitu kita semua diberkati oleh Tuhan. Kita camkan itu baik-baik dan datangnya itu adalah dari firman Tuhan itu sendiri. Kita bergumul saat ini, tetaplah berkebun. Kita bergumul saat ini, tetaplah dirikan itu rumah. Kita bergumul saat ini, tetaplah kita doakan siapa yang menyebabkan kita bergumul. Kita bergumul dengan tempat pekerjaan kita, sekolah kita, apapun juga itu, tetaplah doakan tempat pekerjaan. Doakan sekolah itu. Doakanlah orang-orang yang menyebabkan kita bergumul. Doakan. Itu yang dikatakan oleh firman Tuhan. Dan dengan begitu mereka diberkati, kita akan diberkati juga. Amin. Itu yang dikatakan oleh firman Tuhan. Itu mengenai berkat Tuhan yang datang di tengah pergumulan. Nas kita juga berbicara mengenai berkat-berkat yang Tuhan akan berikan di masa yang akan mendatang. Pada saat kita bertahan, pada saat kita sabar, pada saat kita setia, Tuhan katakan damai sejahtera adalah rancanganku untukmu. Tuhan katakan hari depan yang cerah adalah rancanganku untukmu. Tuhan katakan itu bukan? Dan itu dia berkata memberkati bukan di tengah pergumulan. Tapi setelah umat Tuhan bersabar, umat Tuhan setia, umat Tuhan bertahan, pergumulan lewat, itu semua diberkatkan oleh Tuhan. Apa yang dikatakan oleh nas kita mengenai berkat ini? Pertama, Tuhan katakan bahwa Tuhan menghendaki umatnya untuk tetap terus mencari kehadiran Tuhan. Itu penting, mencari. Bagaimana mencarinya? Firman Tuhan katakan, berseru, teriak, cari. Jangan hanya berdiam diri, apalagi di saat kita sedang
ditindas oleh pergumulan-pergumulan itu. Saya katakan di sini seperti saya katakan di sekolah minggu tadi pagi, yang menyebabkan kita ditindas oleh itu adalah kekuatan-kekuatan gelap. Itu adalah sesuatu yang Tuhan tidak menghendaki itu terjadi di dalam kehidupan kita. Dan Tuhan menghendaki pada saat kita sedang bergumul, itu yang menyebabkan pergumulan itu tadi, adalah untuk kita berseru dan tetap mencari Tuhan. Di dalam keluarga kita tetap teruslah menanyakan satu sama lain. Ayah menanyakan kepada anaknya, istri menanyakan kepada suaminya, suami menanyakan kepada istrinya, nak atau honey, kurang mesra ya, honey. Apa yang Tuhan lakukan di dalam kehidupanmu hari ini? Apa yang Tuhan tunjukkan kepadamu pada hari ini yang kita semua patut bersyukur. Itu salah satu perwujudan mencari wajah Tuhan. Kita tidak pernah melakukan itu di keluarga kita. Bentuknya salah satunya adalah doa bersama. Bentuknya salah satunya adalah altar keluarga. Kita tidak pernah tanyakan kepada istri, kepada suami, kepada anak. Pekerjaan Tuhan di dalam kehidupan mereka, karya Tuhan. Apa yang harus disyukuri? Itu kita kurang mencari wajah Tuhan. Firman Tuhan katakan, engkau mau damai sejahtera, engkau mau kehidupan di masa depan yang cerah, cari aku. Oke. Altar keluarga di keluarga. Itu adalah salah satunya. Kedua, firman Tuhan katakan bahwa kita harus mendengarkan dan sensitif secara terus-menerus akan apa yang Tuhan katakan. Jelas sekali firman Tuhan yang ini. Tidak bisa dipungkiri hal ini karena tanpa mendengarkan apa yang Tuhan katakan kepada kita, mustahil janji Tuhan itu akan kita penuhi. Mustahil. Bagaimana kita mendengarkan perkataan Tuhan? Di dalam Alkitab, di dalam firman Tuhan. Jadi hari lepas hari, secara pribadi, secara keluarga, secara kelompok kecil, bacalah firman Tuhan itu. Hidupilah apa yang ada di dalam Alkitab itu. Itu yang diminta oleh Tuhan. Sehingga janji Tuhan itu menjadi bagian dari kehidupan umat Tuhan. Kita di TLCC mau bukan janji itu menjadi kehidupan, menjadi bagian dari kehidupan TLCC, mau bukan? Amin, saya dengarkan itu. Mari kita sama-sama baca firman Tuhan. Mari di keluarga kita keluarkan itu Alkitab dari lemari kita. Buka di depan anak dan istri kita. Di depan suami dan orang-orang yang ada di rumah kita. Baca, baca dan baca. Itu yang dikehendaki Tuhan. Janji Tuhan jelas bukan? Jelas sekali. Berkat-berkat yang Tuhan berikan pada saat janji itu sedang di dalam proses untuk diberikan. Jelas juga. Bahkan di tengah-tengah pergumulan. Dan firman Tuhan menunjukkan itu semua, janji-janji itu semua akan diberkatkan kepada umat Tuhan. Itulah renungan firman Tuhan kali ini. Yeremia pasal 29, panjang sekali kalau kita baca. Tapi intinya sudah bersama-sama kita renungkan. Dengan kita mengetahui secara overall, jadi semuanya sudah kita bicarakan dan kita renungkan dan kita tahu apa yang Tuhan mau, kita tahu apa yang Tuhan kehendaki untuk supaya janji-janji itu menjadi bagian di dalam kehidupan kita. Sekarang saya akan menutupnya dengan dua hal penting. Dua hal penting ini sangat jelas disampaikan di nas kita. Pertama adalah jangan mendengarkan hal-hal yang keluarnya bukan dari firman Tuhan. Di sini firman Tuhan secara gamblang menjelaskan, jangan sekalipun mendengarkan nubuat. Jangan sekalipun mendengarkan mimpi-mimpi.
dari orang-orang yang mereka itu di dalam menyampaikan nubuatnya, di dalam menyampaikan mimpinya, melecehkan firman Tuhan. Bagian penutup ini penting untuk kita mengerti di dalam setiap keluarga Kristen. Kenapa? Karena secara tidak sadar nih. Kalau saya sadar, saya percaya gak ada yang melakukan. Kita itu melakukan sesuatu, mengatakan perkataan-perkataan, menunjukkan perbuatan-perbuatan yang menurut kita adalah sesuai dengan firman Tuhan. Padahal Tuhan tidak bermaksud untuk firman Tuhan itu dikatakan seperti itu. Dilakukan seperti itu. Sehingga akibatnya apa? Kita mengatakan firman Tuhan, kita pakai firman Tuhan itu untuk menghukum anak-anak kita, untuk menindas orang-orang yang ada di dalam kehidupan kita, termasuk anak buah kita, termasuk istri kita tindas pakai firman Tuhan. Padahal bukan itu maksud Tuhan dengan firman Tuhannya itu. Itulah Tuhan mengatakan terhadap orang-orang yang seperti itu. Mereka adalah orang-orang yang tidak bersama aku, tidak berada di sisiku. Dia membuat sendiri apa yang mau dia katakan untuk kepentingan dirinya sendiri. Jangan. Secara jelas bagian penutup ini di Nas yang tadi kita dengarkan, dia berbicara mengenai nabi-nabi palsu, bukan Yeremia tadi. Di dalam cuplikan tadi, dia berbicara mengenai orang-orang yang seakan-akan menyampaikan firman Tuhan, tapi Tuhan tidak menghendakinya. Itu bisa terjadi di rumah tangga kita. Itu bisa terjadi di tempat kita bersosialisasi, di tempat kerja kita, di tempat kita bersekolah bisa terjadi. Perhatikan dan hati-hatilah, karena itu akan menyebabkan murka Tuhan. Akan menyebabkan murka Tuhan. Bekal untuk kita semua. Saya akan menutup dengan sesuatu yang gak banyak orang yang memperhatikan pada saat pergumulan terjadi. Kalau di masa orang-orangnya Tuhan pada masa itu, pada saat penindasan, pada saat penjajahan itu terjadi, mereka tidak terlalu memperhatikan. Pertama adalah pada saat penindasan itu, pada saat penjajahan itu, yang terjadi adalah orang-orangnya Tuhan kemudian meninggalkan kebiasaan jelek mereka. Itu terjadi pada saat mereka ditindas, pada saat mereka dijajah. Firman Tuhan katakan itu. Penerapannya untuk hari ini, pada saat kita bergumul, perhatikan apa yang Tuhan kehendaki, kebiasaan-kebiasaan jelek kita untuk kita tinggalkan jauh-jauh dari kita. Itu yang terjadi pada orang-orangnya Tuhan saat itu. Saat mereka bergumul dan kemudian mereka keluar, pada saat mereka keluar dari pergumulan, kebiasaan-kebiasaan berdosa mereka semua ditinggalkan di tempat mereka dijajah itu. Jadi hari ini salah satu aplikasinya adalah pada saat kita bergumul, Tuhan tahu ada sesuatu yang salah di kita. Ada cara-cara kita yang Tuhan tidak berkenan. Jangan dibawa keluar pada saat kita selesai dengan pergumulan itu. Tinggalkan semua itu di tempat kita bergumul. Itu pertama. Kedua, yang jelas-jelasan firman Tuhan katakan, aku berkati mereka dengan membawa mereka keluar. Setelah 70 tahun itu, apa yang terjadi pada saat itu? Mereka di dalam tanda kutip dibersihkan. Artinya apa? Di tempat mereka dijajah itu terjadi pertobatan. Terjadi orang-orangnya Tuhan minta ampun. Terjadi orang-orangnya Tuhan berseru-seru kepada Tuhan supaya mereka tidak dihukum. Itulah yang terjadi. Hari ini Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik sekolah minggu, pada saat kita bergumul, bertobatlah. Ada sesuatu yang Tuhan gak suka. Bertobat seperti yang dilakukan oleh orang-orangnya Tuhan saat itu. Berdoa memohon kepada Tuhan. Supaya pengampunan itu datang dan Tuhan memberikan pengampunan pada orang-orang yang bertobat dan berdoa mencari Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu
kita bangkit berdiri.